kotoran unta. Tidak berani. Kenapa? Masih ada pamannya yang bernama Abu Thalib. Terus masuklah Islam di fase itu Umar bin Khattab dan Hamzah. Karena mereka sebenarnya Hamzah masuk Islam ini karena melindungi Nabi Muhammad sebagai anak saudaranya, sebagai keponakannya. Ketika Nabi dicaci maki oleh Abu Jahal, ada seorang budak, Nabi sedang sholat di Ka'bah. Ada seorang budak yang melihatnya tidak tega. Budak itu tidak Islam, Pak. Hamzah datang dari padang pasir, dari gurun. Di atas kudanya itu sudah ada kulit harimau. Jadi Hamzah memburu harimau di padang pasir, dikuliti, ditaruh di leher kudanya. Kemudian perempuan itu memanggil Hamzah, "Ya Hamzah Sayyidul Usud, pemburu harimau, tahukah engkau bahwa Muhammad dicaci maki dengan makian yang keji oleh Abul Hakam?" Abul Hakam ini namanya Abu Jahal, ya. Namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini nama jelek. Kalau orang memanggil sehari-hari Abul Hakam, bapaknya Hakam. Nama KTP-nya sendiri Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Rasulullah berdoa, muliakan Islam ini dengan salah satu dua Umar. Masukkan Islam ya Allah salah satu di antara dua Umar karena keberaniannya, Umar pertama, Umar kedua karena kekokohannya. Kalau sampai dua Islam, salah satu di antara dua ini Islam, maka Islam mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa Nabi untuk Umar bin Khattab, tidak untuk Abu Jahal yang bernama Amr bin Hisham. Baik. Kemudian Hamzah datang kepada kelompok-kelompok yang menghina Nabi itu dengan membawa busur panah. Dia turun dari kudanya. Atas subuh, apakah kalian menghinanya? Menghina Muhammad, dia keponakan. Wa ana ala ini, dia keceplosan. Aku ini sudah masuk dalam agamanya. Keceplosan, dia masih kafir. Karena seorang pemberani, pulang sudah jadi pikiran. Mau tidak ludah, gak bisa. Mau beriman langsung, iman masih belum masuk kepada hati. 2 hari 3 hari tidak bisa tidur, tidak mau cari tempatnya, tapi masih belum beriman. Sementara dia sudah menyatakan di depan keramaian, "Wa ana ala dini, aku atas agama Muhammad." Akhirnya dia baca syahadat kepada Nabi Muhammad. Dan 3 hari berikutnya Umar sudah kacau keadaan Mekah ini. Umar yang sang pemberani ini berpikiran begini saja, kata Umar, bagaimana kalau saya langsung bunuh Muhammad, kemudian saya akan pergi ke Madinah keluarganya, dan saya kasih leher saya, supaya darah 2 orang, darah Muhammad dan darah saya lebih ringan daripada darahnya jemaah, daripada darahnya orang Quraisy. Lebih baik saya berkorban. Dia membunuh pedangnya, dia pergi ke rumah Muhammad. Saya akan membunuh Muhammad sekarang ini. Ketemu dengan seorang laki-laki di tengah jalan. Kenapa kamu bunuh Muhammad? Perbaiki dulu keluarga kamu sendiri. Tahukah kamu bahwa Fatimah bintul Khattab, bukan Fatimah bintul Muhammad, Fatimah bintul Khattab adiknya, dan Sa'ad bin Zaid kakaknya, iparnya, suaminya Fatimah, sudah masuk Islam. Apa kamu tidak tahu? Di dalam rumah itu ada 3 orang, Fatimah bintul Khattab dan suaminya Sa'ad bin Zaid. Kemudian Khabbab ibnu Irthid sedang belajar Quran. Ada Quran yang turun ditulis di kulit unta. Dia baca surah Taha, 1 lembaran Quran dihafal. Kemudian diketuk pintu dari luar oleh Umar bin Khattab dengan pedang yang sudah terbunuh. Dan Umar sudah mendengar bacaan Quran. Taha anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran atasmu bukan supaya kamu celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula, dan seterusnya. Dibaca, kalian ternyata masuk Islam. Ditampar adiknya, bergulat dengan 2 orang ini, Khabbab bin Mu'id bin Mu'ad. Akhirnya
tunjukkan di mana Muhammad sekarang saya mau. Dia akhirnya tutup pintu di rumah Al-Arqam, madrasah pertama. Ibnu Abil Arqam, rumahnya Al-Arqam. Semua sahabat pada ngumpet karena di luar pintu adalah Umar. Umar mau kita semua. Hamzah datang, buka. Kalau dia niat baik, sekarang waktunya. Kalau dia tidak baik niatnya, sekarang juga waktunya. Saya bunuh. Langsung Umar dibuka. Dia dengan buka saja. Dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Makanya pada saat di atas bukit Safa, Bapak Ibu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wala na'budu, kami tidak menyembah kecuali kepadanya, mukhlishina lahuddin, ikhlas baginya, memurnikan baginya agama Islam ini, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak senang. La ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu. Kemudian setelah itu Umar diberi julukan Al-Faruq, diberi julukan Al-Faruq. Gak usah ngompet, kata Umar. Mari kita takbir, mari kita baca la ilaha illallah, kita viralkan syahadat ini, kita pergi ke Ka'bah, di kanan Hamzah, di kiri saya sendiri Umar. Maka sejak saat itu Umar Al-Faruq yang memecah belah antara hak dan batil. Dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa yang di atas bukit Safa itu. Wala na'budu illa iyyahu mukhlishina. Kita orang yang tahu cerita ini, Allahnya, dia merasakan bagaimana perpisahan antara hak dan batil, dan bagaimana terang-terangan dakwahnya, dan persis ada di atas podium, di atas mimbar dakwah pertama yang itu di atas bukit Safa. Situ oleh motor saya bimbing sendiri, nanti itu sebab gak usah kumpul oleh motor, dan dibiarkan jamaah doa tambahkan doa di situ tempat saja. Kalau tadi malam memang kurang pas, kita sangat ramai. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karena dalam Al-Quran, wa imra'atuhu hammalatal hatab, sedangkan perempuan Abu Lahab orang yang membawa kayu bakar, dia bakar kayu di depan orang Islam yang sedang yang sedang megang tangan, dia mengelilingi saya pada Umar, dia membakar kayu-kayu itu dan ditorbos juga oleh orang Islam. Makanya disebut wa imra'atuhu hammalatal hatab. Sekalian, kalau kita jumpai dalam Al-Quran, macamnya banyak. Kalau bahasa Indonesia istri satu, kalau istri ya istri, ya istri. Yang dimaksud orang rumah jalan istri. Tapi bahasa beda. Kalau hari kiamat namanya sohibah, kawan. Karena suami pengen lepas dari istrinya, pengen berlepas diri dari siapapun suaminya. Karena nanti sangat banyak sekali yang dimintakan pertanggungjawaban. Nah, kalau zaujah, bahasa Indonesianya istri. Zaujah itu istri rohani dan jasmani, istri dunia dan surga. Makanya wa azwajuhu ummahatul mu'min, semua istri Rasulullah adalah ibunya orang mukmin. Kalimatnya zaujah. Tapi istrinya fanajjaynahu wa ahlahu illa kami selamatkan Nuh dan keluarganya kecuali batinnya tidak. Ayat apa yang malam, tapi sebenarnya tidak sendiri, tidak senada, tidak ceria, tidak senama, tidak sekata dalam Al-Quran. Oleh karena itu, insyaallah jadi suami istri di akhirat.
sebagai pemimpin, tapi terbukti ini ya, di semua kompak-kompak ini yang tidak mau bersama istrinya, insyaAllah istrinya susul lagi. Alhamdulillah. Masih ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Umar masuk Islam, Hamzah masuk Islam, tak ada berani lagi mengganggu Nabi Muhammad. Berjalanlah tahun ke-8, 9, ke-10, Nabi pernah mendapat musibah. Istri yang kaya raya yang memodali dakwah. Ini berarti kalau suami istri harus kompak kebaikannya, hartanya sampai habis untuk modal dakwah. Dia Khadijah wafat pada tahun 10 kenabian. Jadi 50 tahun istrinya wafat. Coba bayangkan Pak, kalau anak yang paling disayangi wafat, orang itu masih bisa lah melanjutkan urusan. Tetapi kalau istri yang wafat, ini anak kecil sudah, karena separuh dari jiwanya sudah tidak ada. Ini istrinya Nabi wafat, dan punya istri lagi menjadi Khadijah yang lebih tua 15 tahun. Kemudian